Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa aidan qal man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, a'azzani Allahu iyyakum jami'an. Terlebih dahulu mari kita senantiasa memanjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesembahan kita yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Mulai dari barangkali di antara kita ada yang qiyamul lail, kemudian dilanjutkan dengan witir, kemudian dilanjutkan dengan qobliyah subuh, kemudian dilanjutkan dengan sholat fajar atau salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan zikir kepada Allah. Dan sekarang alhamdulillah, sekarang kita sedang mendapatkan nikmat yang lainnya dari Allah, yaitu memperdalam kembali, mempelajari agama kita, agama Islam, yang mana ini adalah kewajiban kita semua. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang luput ataupun yang keluar dari kewajiban yang satu ini, yaitu kewajiban thalabul ilmi. Apapun status dia, baik itu seorang yang telah lama dia bergelut dengan ilmu agama ataupun orang biasa, semua kita diwajibkan di dalam syariat kita untuk senantiasa menuntut ilmu, memperdalam kembali ilmu agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang yang mencarinya. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya, padahal beliau sudah imam, beliau itu adalah imam, salah satu imam madhab yang 4. Ketika beliau ditanya, ya imam, mata ar-rahah, wahai imam, mata rahah, kapan istirahat dari menuntut ilmu, kapan kita istirahat dari belajar? Ya, apa kata beliau rahimahullahu taala? Fi awwali qadamin namshiha fil jannah, yaitu kita istirahat dari mencari ilmu ketika pertama kali kita menginjakkan kaki di mana? Di surga. Sehingga selama hayat masih dikandung badan, tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk tidak belajar ilmu agama dalam rangka untuk mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang giat di dalam menuntut ilmu dan giat mengamalkannya, dengan harapan kita memperoleh pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harapannya kelak jalan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma
Amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membacakan dan mempelajari salah satu dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita tahu nama beliau adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dausi, ya, Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dausi. Beliau ini termasuk sahabat yang senior tapi juga junior. Kenapa dibilang senior? Karena umurnya sudah tua. Kenapa dibilang junior? Karena masuk Islamnya apa? Pada akhir-akhir, ya, masuk Islam pada tahun 7 Hijriah di Khaybar. Jadi kurang lebih beliau itu bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kurang lebih 3 tahunan, ya. Kalau tahun 7 itu kalau dihitung dari 7, 8, 9, 10. Kalau itu 7 akhir berarti 8, 9, 10. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ya masuk tahun 11 Hijriah, ya, Rabiul Awal tanggal 12 seperti itu. Jadi sebentar sekali beliau itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bersama dengan itu ternyata beliau radhiyallahu taala anhu, sudah kita ketahui bersama, adalah paling banyaknya sahabat yang meriwayatkan apa? Hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak kita baca hadis itu an Abi Hurairah, termasuk hadis yang akan kita baca ini. Sehingga tidak ada kata terlambat di dalam apa? Menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu tidak ada yang namanya terlambat. Itu pilihan ada pada diri kita sendiri. Maukah kita belajar ataukah tidak? Ya. Maka apabila kita tidak ingin, ya, kelak di akhirat kita menjadi orang-orang yang merugi, maka mumpung kita masih diberi kesempatan, kita hadiri majelis-majelis taklim, kita hadiri, ya, yang di situ diajarkan ilmu agama. Karena kelak di hari kiamat, kata sebagian ahli ilm, ada 4 golongan orang yang akan dituntut. Dituntut kenapa? Karena menghilangkan syariat Islam. Apabila menghilangkan nyawa saja, seantero jagat raya bisa heboh, ya. Ada orang 8 tahun meninggal dunia tidak ketahuan apa siapa yang membunuhnya, ya kan? Indonesia ini apa? Geger semuanya. Apalagi yang dihilangkan ini siapa? Bukan nyawa lagi, bukan uang lagi, yang dihilangkan agama Islam. Sehingga kelak akan mendapatkan tuntutan yang dahsyat di hari kiamat. Siapakah 4 orang tersebut? Ya, yang pertama adalah man la yata'allam al-ilma, orang yang tidak mau apa? Belajar agama. Kenapa? Dengan dia tidak mau belajar, Islam akan apa? Hilang, ya kan? Ketika orang tidak ada yang mau belajar sebuah disiplin ilmu, itu perkara dunia saja, ya. Orang itu kalau sudah tidak mempelajari satu disiplin ilmu, maka ilmu tersebut otomatis akan apa? Hilang. Contoh misalnya, mohon maaf ini, ya kan, para pemuda sekarang ada nggak yang bisa buat kopat, Pak? Kupat itu loh. Pemuda sekarang ada nggak? Maksudnya ya jarang kan gitu. Kenapa? Nggak mau apa, Pak? Belajar. Pilih tuku neng pasar, ya. JNS sing dodol kan ngaten nggih. Dan kalau nggak ada yang jualan, apa ada orang jualan Islam? Kan nggak ada. Sehingga kalau orang tidak mau belajar Islam, besok di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Apa salah satu tuduhannya? Menghilangkan agama Bapak Islam, karena dia tidak mau belajar, seperti itu. Yang kedua, ma'asyiral mukminin, siapa lagi yang akan dituntut kelak di hari kiamat? Man la ya'mal bi ilmihi, yaitu orang yang tidak mengamalkan apa Pak? Ilmunya. Dia tahu tapi ilmunya tidak apa Pak? Diamalkan. Sehingga karena ilmunya tidak diamalkan, seolah-olah amalan tersebut tidak ada. Sehingga kalau orangnya meninggal dunia, ilmu tersebut juga akan apa Pak? Hilang. Ilmu tersebut juga akan apa? Hilang. Oleh karena itu di dalam belajar ilmu syar'i itu ada yang namanya fardhu ain, ada yang namanya fardhu apa? Fardu kifai, itu fardu kifayah.
ya, sehingga harus ada sebagian untuk yang mempelajari ilmu tersebut. Karena kalau belajar saja lalu tidak diamalkan, ya, tidak diamalkan, maka ilmu tersebut juga akan hilang, ya, seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Contoh misalnya, kita dulu itu, saya masih ingat itu, saya itu belajar dulu di SMA, ya, sin kos tangan, apa Pak? Sin kos tangan. Tapi sekarang sin kos tangan cuma namanya toh. Kon praktek gitu ya Bapak. Sembuh. Ya, sudah Bapak. Kecuali yang mempraktekannya yaitu jadi guru atau dia Bapak ngeles privat, ya masih apa Pak? Masih ada. Tapi yang tidak mengamalkannya pasti akan apa Pak? Padahal dulu diujikan bahkan di dalam UN, ujian Bapak nasional, mesti metu. Mosok ora enek. Jenengan dulu SMA enggak ada soal sin kos tangan, enggak mungkin. Pasti apa Pak? Pasti ada. Ya kan seperti itu. Tapi apa? Karena tidak diamalkan dalam kesehariannya, maka Bapak akan pergi ilmu tersebut, ya. Baik. Yang ketiga siapa? Yaitu orang yang tidak mengajarkan ilmu tersebut, ya. Orang yang dia belajar, dia amalkan, tapi dia mencukupkan dengan dua ini. Tidak dia tidak dia getok tularkan, tidak dia ajarkan kepada orang lain, sehingga ketika dia wafat, apa yang dia tahu, apa yang dia amalkan akan hilang bersama wafatnya dia, sehingga orang-orang tidak mendapatkan ilmu tersebut. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum. Tetap besok dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Qul hadhihi sabili." Apa setelah itu? Qul hadhihi sabili. Apa setelah itu? Ad'u ilallah ala basiratin. Siapa? Ana wa manittaba'ani. Kan gitu. Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, yaitu Islam. Sudah titik? Ya, titik tidak. Ad'u ilallah, aku mengajak orang lain kepada apa? Allah. Jadi berdakwah. Ad'u ilallah ala basiratin, berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Siapa? Ana, aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa manittaba'ani, dan orang yang mau mengikutiku. Ya, kalau kita enggak ikut Kanjeng Nabi, kita ikut siapa? Ya kan? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, orang yang kelak akan dituntut di hari kiamat karena menghilangkan Islam adalah siapa? Yaitu man yasuddu an sabilillah, orang yang menghalangi jalan apa Pak? Islam. Ya, orang yang menghalang-halangi Islam, ya, menghalangi orang menuntut Islam, belajar Islam, orang menghalangi untuk mengamalkan apa Pak? Islam. Jelas kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, maka di dalam Al-Qur'an orang yang menghalang-halangi, orang yang sangat-sangat membenci Nabi dan menghalang-halangi Nabi di dalam berdakwah, di dalam mengamalkan Islam, masuk neraka. Siapa itu? Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Jadi masih hidup orangnya, sudah turun ayat kamu besok masuk neraka. Apa dosanya? Menghalangi Islam. Ya, menghalangi orang mengamalkan Islam, menghalangi baginda Nabi mendakwahkan apa? Islam. Maka manakala kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bisa belajar, berupa bisa belajar bersama, berupa bisa memperdalam ilmu syar'i, masya Allah, nikmat yang besar sekali. Ya, tinggal kita setelah itu kita amalkan, lalu kita dakwahkan kepada orang lain. Tayyib, barakallahu fikum jami'an. Ya, kita lanjutkan kembali hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq kanat tu'dzil muslimin, rawahu Muslim. Wa fi riwayah marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa adkhala fa udkhila al jannah. Wa fi riwayatin lahumā bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lah. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat, rajulan, seseorang, yataqallabu fil jannah, dia mondar-mandir di dalam surga, kesana kemari menikmati surga, fi syajaratin, cuman gara-gara pohon. Gara-gara apa? Pohon qata'aha, pohon yang dia tebang, min dhahrit thariq, dari tengah jalan, kanat tu'dzil muslimin, yang mana pohon tersebut mengganggu perjalanan kaum muslimin, rawahu Muslim. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marra rajulun, ada seseorang melewati bi husni syajarah, melewati batang pohon. Kalau bahasa Jawa pang, apa Pak? Ada pang, tahu pang ya Pak ya? Ya, pang itu ya ranting ya. Ala dhahri thariq, yang malang itu apa? Malang di tengah jalan. Apa malang, Pak? Hah? Menyimpang. Melintang ya. Jadi ada batang pohon melintang di tengah jalan. Faqala, lalu dia berkata, si orang tadi, wallahi, demi Allah, la unahiyanna hadza 'anil muslimin, aku akan singkirkan batang ini dari jalannya kaum muslimin, la yu'dhihim, sehingga tidak mengganggu mereka. Fa udkhilal jannah, gara-gara itu dia dimasukkan surga. Wa fi riwayatin lahuma, ada lagi riwayat, bainama rajulun yamshi bi thariq, ya, ketika ada seseorang ya melewati sebuah jalan, wajada husna syaukin, dia mendapati ada husna syaukin, ada batang yang di situ ada durinya, ya, alias kalau bahasa kita yang ada ri di tengah apa Pak? Jalan, alat tarik, di tengah jalan. Fa akharahu, lalu dia singkirkan ri tersebut, dia singkirkan apa Pak? Duri tersebut. Fa syakarallahu lah, maka Allah bersyukur kepadanya, fa ghafaralah, Allah ampuni dosanya. Allahu akbar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, azani Allah wa iyyakum jami'an, hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran yang sangat-sangat ya banyak sekali, selayaknya kita resapi ya untuk kita amalkan. Pelajaran yang pertama, ma'asyiral mu'minin, azani Allah wa iyyakum, hadzal hadis dalilun ala fadilati izalatil adza 'anit tariq wa 'anil muslimin wa annahu sababun lidukhulil jannah. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita apa itu? Yaitu keutamaan menghilangkan, menyingkirkan gangguan dari jalan dan dari kaum muslimin, dan bahwasanya hal tersebut bisa jadi menjadi sebab dimasukkan kita kemana Pak? Surga. Jadi ini amalan yang sepele Pak ya. Ada apa Pak tadi Pak? Ada ri, ada pang, ada apa lagi Pak tadi Pak? Ada pohon ya. Dengan itu ternyata bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang begitu besar, anugerah kepada kita yang begitu besar, yaitu apa? Dimasukkan surga. Dan semua orang itu cita-citanya pengen apa Pak? Masuk surga. Keberuntungan yang paling besar, kebahagiaan yang paling besar bukan pangkat, jabatan, harta di dunia, tidak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, ya kan? Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia menjadi orang yang sangat apa Pak? Beruntung. Ya, yaitu tujuan kita tidak lain tidak bukan diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ternyata ada sebuah amalan yang menurut kita sepele. Ya, ada paku apa Pak di tengah jalan apa Pak? Dihindari. Lalu ada batu, dia apa Pak? Disingkirkan, ya, paku dihindari, lalu apa Pak? Disingkirkan, batu dihindari, lalu apa Pak? Disingkirkan. Karena kita hidup di zaman yang sekarang itu, mohon maaf ya, apa namanya, individualisme itu sudah apa Pak? Sudah tinggi sekali ya Pak. Ada batu menghindar tok baru apa Pak? Bablas. Ya kan Pak ya. Misalnya ada apa? Ya gangguan di jalan, mbuh itu careng apa, yang penting banku ora ngidari, ora kena ri, urusane sing mburi mbuh piye, ya kan? Begitu. Kita apa namanya? Egois. Kita pentingkan diri kita sendiri, ya. Padahal bisa jadi dengan kita hanya apa Pak?
menyingkirkan duri, menyingkirkan apa tadi Pak? Paku, batu dan seterusnya. Bisa menyebabkan kita masuk ke dalam apa Pak? Surga. Bahkan sekarang ironisnya ya malah sebaliknya, ya memberikan gangguan di mana Pak? Di tengah jalan, ya. Ya dikasih paku, dikasih apa Pak? Ya, yang mengganggu lainnya, bahkan aku rangai paku. Nah, tapi biasanya kita lihat di tepi jalan banyak sekali orang yang buang sampah. Buang apa Pak? Sampah. Ya, jenengan kalau ke arah Sugihan dari Punduk itu nanti di kanan jalan itu ada orang buang sampah di situ, naudzubillah. Ya, itu pekarangan orang. Ya, kezaliman membuang di situ. Ya, ditambah lagi bahwasanya menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah paling rendahnya cabang iman. Ini paling rendahnya cabang iman malah dilanggar, malah buang sampah di tengah atau di pinggir jalan mengganggu kaum muslimin. Ya kan, naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, itu ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum. Oleh karena itu ada kaidah fikih yaitu apa? Ad-dararu yuzal. Semua yang mengganggu itu harus dia apa Pak? Dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Semua yang membahayakan, yang mengganggu itu yuzalu, dihilangkan. Dan ini termasuk satu di antara qawaid fiqhiyah al-kubra al-khamas, termasuk satu dari 5 kaidah fiqhiyah yang besar. Ada 5, salah satunya adalah ad-dararu yuzal. Semua yang mengganggu itu dihilangkan. Oleh karena itu faedah yang selanjutnya berarti apa Pak lawannya, yaitu tahrim. Ya, haramnya kita itu apa Pak? Mengganggu kaum muslimin. Ya, memberikan apa Pak? Gangguan kepada kaum muslimin. Walaupun itu hanya sekedar apa tadi Pak? Buang sampah, sekedar apa tadi Pak? Ya, apa yang menurut kita itu perkara yang sepele, yang kecil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la darara wala dirar, ya kan? Jangan memberikan doror dan jangan pula memberikan apa Pak? Dirar. La dororo, tidak ada yang namanya doror, tidak ada yang namanya dirar, tidak boleh. Apa doror, apa dirar? Sebagian ulama menafsirkan doror itu adalah gangguan ya kepada orang lain yang ketika diberikan si yang mengganggu ini memberikan gangguan mendapatkan apa Pak? Manfaat, itu namanya doror. Kalau dirar adalah gangguan kepada orang lain ketika diberikan yang mengganggu tidak mendapatkan apa? Manfaat. Tafsir yang kedua, doror itu adalah memberikan gangguan kepada diri sendiri. Kalau dirar memberikan gangguan kepada Bapak orang lain, dua-duanya terlarang, tidak boleh. Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Itu yaitu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum, hadzal hadits aidan dalilun ala annal jannata maujudah al-an. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada. Surga apa Pak? Sudah ada. Berarti surga itu sudah ada. Jadi miris kalau ada orang yang mengatakan, mohon maaf ini ya, surga. Apa kuwi wis rono, kaya wis tau rono wae cerita ngalor ngidul kaya wis tau rono. Contoh lah aku cerita ndek Nyang Drini misale. Aku ndek Indrayanti so cerita ngene-ngene pengine Pak, penginapane regane semene. Bisa cerita, kenapa bisa cerita Pak? Sudah ke sana. Lah kok iki cerita jarene surga kuwi nggo mujahidin, derajate 100 pos tau rono kowe. Astagfirullahaladzim, ya kan? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya, seorang muslim, seorang mukmin harus meyakini bahwasanya surga itu apa Pak? Sudah ada. Surga sudah ada, neraka juga sudah ada. Oleh karena itu di dalam ayat ma'asyiral mukminin Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunannya Rabb kalian dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya langit dan bumi. U'iddat, disediakan. Kalau bahasa kita bahasa Jawa dicepake kan ngaten nggih. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Namanya sudah disediakan itu berarti sudah ada atau belum Pak? Sudah. Misalnya Pak,
kula niki ajeng anu tindak niki niku sarapan sampun enten pun kula cepakne, pun kula gorenge ndok, pun kula cepakne sedaya kantun sarapan. Berarti itu sarapannya udah ada apa belum itu? Kalau sudah ngomong dicepake berarti apa Pak? Sudah ada, seperti itu. Ya, sama. Surga sudah disediakan, neraka juga apa Pak? Sudah ada, ya kan? Nah, oleh karena itu salah satu rukun iman yang 6, al-imanu bil yaumil akhir. Ya, tidak benar iman seseorang kepada hari akhir sebelum dia itu mengimani 3 hal. Apa itu Pak? 1, al-imanu bil ba'tsi. 2, al-imanu bil hisabi wal jaza. Yang ketiganya apa? Al-iman bil jannati wan nar. Ya kan? 1, dia mengimani hari kebangkitan. Ya kan? Bahwasanya semua kita ketika sudah binasa besok kelak akan dibangkitkan. Manakala Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala tiupan yang kedua. Semuanya Bapak dibangkitkan. Ya kan? Lalu yang kedua, kita juga mengimani al-hisab wal jaza. Bahwasanya dibangkitkan tujuannya untuk apa? Untuk dihisab, untuk diberi apa Pak? Balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sekecil apapun kebaikan akan mendapatkan balasan, dan bisa jadi balasannya tidak kita sangka. Begitu besarnya balasannya Allah berikan. Contohnya ini, menyingkirkan paku, menyingkirkan duri, ya, ngetok pang, ya kan, nyingkrihke apa yang mengganggu, ternyata balasannya Bapak surga, masya Allah, ya kan. Betapa Allah Subhanahu wa taala ya maha pemurah untuk para hambanya, ya kan, seperti itu. Faedah selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah apa? Wa fi hadzal hadits dalilun ala anna man azala 'anil muslimin al-adha falahu hadzal thawab al-'azim fi amrin hissiyin fa kaifa bil amril ma'nawi. Ya, hadis ini tadi menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari kaum muslimin, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Itu apa tadi pahalanya Pak? Surga. Itu tadi dia menghilangkan gangguan yang sifatnya terindra, yaitu gangguan yang sifatnya itu apa Pak? Nyata, yaitu apa Pak? Batu, ya kan? Apa tadi? Pang pohon, ya kan, dan seterusnya. Itu perkara yang apa namanya? Bagaimana kalau yang dihilangkan itu berupa perkara yang maknawi yang membahayakan diri? Apa yang dihilangkan? Kebodohan. Apa yang dihilangkan Pak? Syubhat. Apa yang dihilangkan Pak? Ya, kesyirikan. Perkara-perkara yang terlarang di dalam syariat kok dihilangkan? Ya, maka pahalanya tentu lebih apa? Besar lagi. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum, amal ma'ruf nahi mungkar alias dakwah itu bukan kewajiban apa Pak? Satu golongan orang, yaitu misalnya kewajibannya Pak Ustadz, kewajibannya apa Pak? Pak Kiai, kewajiban siapa Pak? Ya, ahlul ilm. Tidak, semua kita berkewajiban untuk apa Pak? Amal ma'ruf. Rasulullah bersabda, man ro'a minkum munkaro, kan gitu ya. Barang siapa di antara kalian, lah jenengan mlebet napa mboten niki ngeten. Kita semua masuk kan gitu ya. Man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biadi. Kalau ada dari kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya. Kalau belum bisa, fa illam yastati' fa biqalbi. Maka dengan apa Pak? Hatinya, wadzalika ataful iman. Jadi bukan hanya beban dari satu golongan ya orang, tidak, yaitu orang-orang ahli ilmu, tidak, semua kita. Hadisnya tidak redaksinya man ro'a minal ulama munkaron, tidak begitu. Barang siapa ahli ilm yang melihat kemungkaran, tidak ada. Semua ya, semua kita ya diwajibkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk amal ma'ruf nahi apa mungkar, sehingga dalam ayat diterangkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Alasannya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian amal ma'ruf dan kalian itu nahi 'anil munkar. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang dihilangkan gangguan itu batu saja, ya, ri saja bisa memasukkan ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau kita ada orang tidak sholat? Itu berarti gangguan. Karena tidak sholat dia akan mengganggu dia kelak di akhirat, dimintai Bapak pertanggung jawaban. Bisa jadi gara-gara dia tidak sholat dia akan masuk apa Pak? Neraka. Ya kan? Ketika ahli surga bertanya kepada orang-orang yang ada di neraka, mengapa kalian itu masalakakum fi sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Apa jawabannya? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami di dunia tidak sholat. Ya kan? Le wis sholat rong le. Nah, gitu kan. Sampun Pak, yo alhamdulillah. Nah, bune wis sholat urung kan, kita cuman sepele itu ya kan. Gitu. Bukan kita wis gede, wis ngerti, wis mikir dewe. Ya kan ya, ya namanya setan itu masya Allah ya, di setiap tempat itu kan ada. Kadang-kadang ya menyepelekan sholat dan wong sholat saja masih apa Pak? Orang yang sholat saja masih potensi untuk apa Pak? Untuk celaka. Fawailul lil musallin. Kuwi sholat lho kuwi nggih. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang apa Pak? Sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, ya kan? Dan orang-orang yang di sholatnya mereka bapak ria, ya, apalagi yang tidak apa sholat, ya, dan seterusnya, kemungkaran yang lainnya yang merupakan itu adalah gangguan kepada kaum muslimin, ya. Pelajaran yang selanjutnya, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum, apa itu? Yaitu la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kita itu menyepelekan perbuatan baik walaupun itu hanya Bapak sepele. Hanya Bapak hanya kecil. Kadang-kadang kita itu minder. Ki aku gur duwene semene arep melu isin aku, ya kan? Dia ndak jadi apa Pak? Beramal. Ya kan? Karena menurut dia itu hanya apa? Kecil nilainya. Ya, hanya kecil nilainya. Betapa banyak amalan yang casingnya itu kecil tetapi pahalanya Bapak besar. Kenapa? Karena niat yang ikhlas. Sebaliknya, betapa banyak amal yang casingnya Bapak besar, ya, menjadi kecil ganjarannya. Kenapa itu? Karena apa? Niat yang salah. Ya kan? Oleh karena itu ada ungkapan, ya, wa kam min amalin sagirin tukabbiruhun niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang seharusnya pahalanya besar tapi gara-gara niat menjadi apa Pak? Menjadi hina, menjadi kecil. Dan betapa banyak yang amal itu yang casingnya kecil tetapi gara-gara niat yang apa Pak? Benar, maka pahalanya jadi apa Pak? Besar. Kita masih ingat cerita apa Pak? Orang tersebut adalah memberi minum apa Pak? Anjing. Sepele loh Pak, ya. Ya sepele itu, anjing itu kan najis dalam apa Pak? Dalam agama kita gitu kan. Tapi ketika dia kehausan, kita kasih apa Pak? Minum ikhlas lillahi ta'ala. Wah, memasukkan seseorang tersebut kemana Pak? Ke surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, wanita berzina yang kerjaannya Bapak zina, gara-gara amal yang sepele tersebut, niat yang karena ikhlas lillahi ta'ala, diampuni dosanya, masya Allah, ya kan? Sebaliknya ada orang yang mengamalkan amal yang besar, jihad, ya, sudah di Pak Ustadz, itu mengajarkan apa Pak? Ilmu. Lalu orang yang dermawan, amal yang besar tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, tapi niat yang salah malah apa Pak? Masuk mana? Neraka, ya kan? Seperti itu. Oleh karena itu kita tidak boleh sekali-kali meremehkan apa Pak? Amal yang kecil. Demikian pula sebaliknya kita tidak boleh merasa bangga dengan amal yang apa Pak?
besar. Kita harus senantiasa evaluasi niat yang ada pada diri kita. Wan niyatu syartun li sairil amal bihas salahu wal fasadulil amal, kata Sesadi seperti itu. Dan niat adalah syarat semua amalan. Ya, baik buruknya amal itu tergantung pada niat, seperti itu. Faedah yang selanjutnya, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, apa itu? Ya, itsbatu annal maghfirah sifatun min sifatillah. Kita harus menetapkan bahwasanya memberi ampunan adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pemaaf, memberi ampunan adalah salah satu apa Pak? Sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Seberapa banyak dosa manusia dan seberapa besar dosa apa? Manusia. Manakala dia itu kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, beristighfar kepadanya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan untuknya. Ya. Begitu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan, kalian minta ampunlah, istighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha memberikan ampunan. Ya, maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tidak boleh kita itu putus. Ya, tiap hari kita harus senantiasa bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sadar kita itu adalah orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Faedah yang terakhir, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, apa itu? Di dalam hadis tadi, ketika orang tadi menyingkirkan duri dari tengah jalan tadi, maka Nabi bersabda fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepadanya, faghafara lahu, dan Allah mengampuninya. Berarti apa? Itsbatu anna syukra sifatun min sifatillah. Kita harus menetapkan pula bahwasanya ya, mensyukuri itu adalah salah satu sifat dari apa Pak? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah itu kalau melihat ataupun Allah itu kalau menjumpai hambanya melakukan kebaikan, pasti Allah akan memberikan apa Pak? Balasan. Itu namanya apa Pak? Mensyukuri. Dan dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu syakur, zat yang maha mensyukuri. Kenapa maha mensyukuri? Karena apa yang Allah berikan terhadap amalan seorang hamba itu lebih besar daripada kadar atau nilai perbuatan seorang hamba tersebut. Contoh apa Pak? Amalan kita ini, amal soleh yang kita kerjakan belum bisa untuk apa Pak? Membayar surganya Allah. Tapi karena rahmatnya Allah, Allah itu zat yang maha mensyukuri, ya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat lagi, yaitu dimasukkannya hambanya ke dalam mana Pak? Surga. Sebenarnya amalannya itu untuk membeli surga, untuk membarter surga itu tidak apa Pak? Tidak bisa. Ya, tidak ada nilainya amalan kita dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena rahmatnya Allah, Allah itu syakur, diberikan balasan yang sangat apa besar. Contoh di dunia, seberapapun kebaikan, rasa terima kasih kita kepada orang tua gitu Pak ya, bekti kita kepada orang tua kita, syukur kita ya, berterima kasih kita kepada orang tua, tidak akan mampu membalas apa Pak? Kebaikan apa Pak? Orang tua kita. Seperti itu, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum. Maka kalau Allah itu zat yang maha mensyukuri, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mensyukuri apa Pak? Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga yang sedikit ini memberikan faedah dan manfaat untuk kita, bahwasanya jangan kita sepelekan amalan, walaupun amalan itu sepele, dan mari kita itu berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan, termasuk kebajikan yang menurut orang sekarang itu sudah mulai ditinggalkan, yaitu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin. Semoga dengan itu Allah memberikan rahmatnya yang lebih besar lagi, yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.